Selamat datang ke video penjelasan kami mengenai teori grup pada mata kuliah pengantar aljabar abstrak. Nah, dengan anggota Helena Himbidwi dengan NIM 1914144019 dan saya sendiri Clara Ajeng Sulistianingsih dengan NIM 1914144028 dan teman kami Teresia Indah Lianawati dengan NIM 1914144030. Kami adalah mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 2019 kelas A di Universitas Sanata Dharma. Baik, langsung saja ke intinya. Kami menjelaskan teori grup ini. Kami menggunakan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam pendidikan formal. Nah, seseorang yang ingin mendapatkan gelar sarjana pasti harus melalui beberapa tahap sebagai prasyarat agar orang tersebut bisa mendapatkan gelar sarjana, seperti itu. Nah, jadi tahap yang pertama yaitu kita sekolah dulu di sekolah dasar gitu ya. Kita menempuh sekolah dasar selama 6 tahun, kemudian kita melakukan ujian atau tahap seleksi seperti itu untuk masuk ke jenjang berikutnya, yaitu sekolah menengah pertama. Selama 3 tahun kita tempuh, setelah itu kita melakukan ujian lagi dan kita naik ke tingkat berikutnya, yaitu sekolah menengah pertama. Di sini juga selama 3 tahun seperti SMP tadi. Setelah itu kita ujian lagi dan kita mendaftarlah di sebuah perguruan tinggi yang kita inginkan. Nah, di perguruan tinggi ini atau di institut lainnya biasanya ditempuh dengan waktu 4 atau 3 tahun seperti itu untuk mendapatkan gelar sarjana. Itu pun kita harus membuat skripsi, sidang, dan setelah itu wisuda, baru kita mendapatkan gelar sarjana seperti itu. Nah, tidak bisa tuh kita dari SD langsung mendapatkan gelar sarjana pada umumnya. Kita lihat pada umumnya seperti itu ya, pada pendidikan formal biasanya. Atau dari SD kita mau langsung ke SMA, itu juga tidak bisa. Harus tahap demi tahap, dari SD, SMP, ke SMA, ke perguruan tinggi. Setelah itu baru kita mendapatkan gelar sarjana. Nah, demikian pula sama halnya dengan kasus grup. Suatu himpunan tak kosong G dengan operasi bintang dapat disebut grup jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama yaitu tertutup. Semua A, B anggota bilangan G dengan operasi A bintang B anggota G. Nah, kemudian kita syarat berikutnya yaitu asosiatif dengan semua anggota semua bilangan A, B dan C anggota G, maka operasi A bintang B dalam kurung ya, lalu bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Jadi di sini sifatnya asosiatif seperti itu. Dan syarat berikutnya yaitu identitas. Jadi ada bilangan E, anggota G, dan semua A anggota G ini sedemikian sehingga ketika A bintang E operasinya gitu ya, A operasi bintang E sama dengan E dengan operasi bintang A sama dengan A hasilnya. Harus sama hasilnya gitu ya, itu disebut sifat identitas. Kemudian yang sifat terakhir yaitu inverse. Nah, kita akan membuktikan bahwa semua A anggota G, maka ada A pangkat min 1 sedemikian sehingga A operasi bintang A pangkat min 1 atau inverse dari A sama dengan A pangkat min 1 bintang A sama dengan E. Nah, ketika sifat tertutup, sifat asosiatif, sifat identitas, dan sifat inverse ini terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa G akan disebut grup ketika operasi bintang tersebut, seperti itu.